bahwa memang betul pada tanggal 11 Mei kemarin saya bertemu dengan Bapak Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai Kepala KSP dan juga menyurati Bapak Presiden Prabowo Subianto. Antara pertemuan dengan Bapak Jenderal Dudung dan menyurati ini dua hal yang berbeda. Pertemuan saya dengan Jenderal Dudung dalam rangka urusan-urusan kebangsaan yang terkait dengan organisasi masyarakat perjuangan Wali Songo Indonesia, di mana Bapak Jenderal Dudung adalah sebagai pembina dari Ormas Islam Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dan saya sebagai ketua atau wakil ketua umum dari PWILS. Dan ada hal-hal yang kita bicarakan terkait organisasi itu, karena organisasi kita sedang menghadapi berbagai macam gawe, banyak sekali yang sedang dikerjakan oleh PWILS. Ada pembaretan yang akan dilaksanakan di Jawa Timur, ada juga pelantikan-pelantikan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan dan kecamatan hampir di seluruh Pulau Jawa, juga terkait dengan pelaporan-pelaporan dari adanya indikasi makam palsu yang diantaranya sedang kita kerjakan di Tuban. Kita sedang melaporkan adanya makam-makam baru yang ada di sekitar area Sunan Bonang yang melibatkan saudara Hussein Bahagil, yang nanti pada tanggal 18 Mei yang akan datang akan dilaksanakan gelar perkara oleh Polres Tuban tentang masalah yang kita adukan tersebut. Jadi pertemuan dengan Jenderal Dudung lebih ke arah penguatan organisasi yang juga usaha-usahanya terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita usung. Jadi itu tidaklah terlalu berlebihan jika juga diadakan pertemuan saya itu di kantor KSP, di samping memang waktu yang sangat singkat yang hari ini dimiliki oleh Jenderal Dudung karena memiliki tugas-tugas yang berat sebagai kepala KSP yang mungkin di rumah juga jarang. Jadi hanya ada waktu pada hari itu untuk bertemu saya, dan pada saat yang sama saya sudah lama berinisiasi untuk mengirimkan surat laporan kepada Presiden Prabowo terkait dengan hasil penelitian saya yang sudah konklusif dalam takaran saya, yaitu bahwa para habaib ba'lawi ini bukanlah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengapa itu penting saya laporkan kepada Presiden Prabowo? Karena masalah nasab habaib ini itu bukan hanya terkait dengan wacana teologis, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai dan sendi-sendi kebangsaan, bahkan dengan Pancasila dan butir-butir Pancasila. Sebut saja misalnya dengan butir-butir Pancasila dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana salah satu daripada butirnya adalah mengakui persamaan hak sesama manusia, terutama adalah sesama bangsa Indonesia. Saya kira dengan penelitian saya yang konklusif bahwa para habaib ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, di saat yang sama banyak dari tokoh-tokoh mereka yang menggunakan klaim sebagai keturunan Nabi ini untuk menjadi legitimasi otoritas persuasif mereka yang digunakan ke hadapan publik, yang kadang-kadang ini juga digunakan untuk
mengganggu stabilitas negara. Saya kira dengan analisa yang semacam itu, saya menganggap penting untuk melaporkan kepada Presiden bahwa klan ini, yaitu klan Habib Alwi, bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah Presiden tahu, membaca dan memahami, saya menyerahkan kepada Presiden Prabowo untuk apa yang harus dilakukan untuk menyikapi daripada hasil penelitian saya itu. Nah, yang kedua juga ada butir-butir Pancasila dari sila ketuhanan yang Maha Esa misalnya, yaitu pengakuan yang tidak terbukti secara metodologis, secara verifikasi sumber dari sumber-sumber primer, dari kajian-kajian historiografi masa lalu, itu terindikasi memiliki cacat moral dan bisa dikatakan melanggar daripada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini ada ajaran moral yang dilanggar, yaitu kedustaan publik. Orang yang bukan keturunan Nabi kemudian mengaku turun Nabi. Orang yang mengklaim dirinya turun Nabi tapi tidak punya bukti. Haplogrupnya adalah G, yang menunjukkan dia bukan keturunan Nabi, tetapi orang Arab saja bukan. Dan jika masyarakat yang masih hari ini mempercayai itu, membuka sekali-kali googling bagaimana pembicaraan, diskursus yang ada di dunia luar, terutama di Yaman sendiri, bagaimana seorang doktor Al-Maweri misalnya, seorang perempuan aktivis, akademisi yang sangat terkenal di Yaman, itu membahas begitu apik di dalam akun X-nya bagaimana orang-orang yang mengaku turun Nabi di Hadramaut dari klan Ba'alwi ini dibicarakan dengan nada-nada yang sedikit menghina, bahwa orang-orang yang keturunan daripada Kaukasus kemudian mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi Muhammad yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana orang yang darahnya berteriak saya orang Kaukasus, sementara kiai-kiai kita kemudian dengan husnudzon menganggap mereka sebagai orang Mekah. Ini adalah sesuatu yang saya kira miris, dan ini tugas saya. Kalaulah Dr. Soleh Basyari belum mau untuk berteriak seperti saya, minimal saya mau berteriak sehingga nanti teriakan saya didengar oleh banyak orang, kemudian akan banyak juga yang menyuarakan hal yang sama. Untuk apa? Ya untuk menjaga sesuatu yang terlahir dari klaim itu yang akan mengganggu. Pertama, nilai-nilai kemanusiaan, orang yang merasa superioritas dengan klaim, di mana klaimnya itu kalau bisa dibuktikan mungkin hanya setengah lah itu nilainya, nilai negatifnya, tapi ini sudah klaimnya terlalu besar. Ketika dibuktikan klaim itu tidak ada, namun dengan itu semua ingin mendapat prioritas di dalam hak-hak sosial yang seharusnya dalam Pancasila semuanya sama, tetapi dengan klaim ini mereka menganggap diri mereka berbeda. Dan kemudian ketika mereka menganggap diri mereka berbeda dengan identitas klaim sebagai turun Nabi, saya buktikan bahwa Rizik Syihab itu ternyata bukan cucu Nabi, bahwa Lutfi bin Yahya itu bukan cucu Nabi, bahwa Taufik Segaf itu bukan cucu Nabi, bahwa Bahar Smith ini bukan cucu Nabi. Kalau mereka tidak menerima, ya mari kita buktikan. Mari kita ambil itu ahli DNA untuk mengambil darah mereka, kemudian kita uji di laboratorium Bayangkara. Kemudian kita lihat bersama-sama ke arah mana DNA mereka menunjukkan arah. Apakah ke arah Ka'bah atau ke arah gunung-gunung di Kaukasia? Apakah ke arah Madinah Al-Munawwarah? Apakah ke arah Yuya yang ada di Mesir? Kita akan buktikan dari DNA.
kita juga akan buktikan melalui studi analisis sumber-sumber primer yang saya punya, baik sumber-sumber primer dalam genealogi kitab-kitab nasab maupun kitab-kitab sejarah. Itu sebenarnya yang ingin saya laporkan kepada Presiden Prabowo, Kang Mas Yusuf Mas. Baik, ini menarik ini baru sebagian kecil saya kira Kiai Imad memberikan informasi, tetapi pertanyaan yang paling mendasar ini kenapa ini harus lapor hasil riset ini ke Presiden, ya? Setelah luar biasa di medsos, kemudian juga kajian nasab ini juga di beberapa tempat di kampus juga gagal gitu kan ya. Mungkin seperti itu Kiai Imad. Mungkin pembaca atau pendengar ini ingin melihat itu kan ya. Ada apa? Target yang diinginkan oleh Kiai Imad, polemik nasab ini seperti apa? Sehingga perlu melapor kepada Presiden. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa sebenarnya keinginan untuk melaporkan ini sudah lama, cuma kebetulan waktu yang ada irisan dengan masalah-masalah atau dengan peristiwa-peristiwa yang berdekatan itu, saya kira kebetulan saja. Baik, respon Pak Dudung itu bagaimana? Pak Kiai Imad, mungkin sedikit bocorannya. Ya, karena memang kita sudah mengagendakan untuk bertemu, untuk membahas masalah Ormas Islam Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang sedang banyak gawe ini. Ya, tentunya kita bicara tentang masalah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang telah banyak tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi kepada masing-masing pengurus yang terlibat di dalam berbagai macam tugas-tugas yang berbeda-beda itu. Itu saya kira intinya masalah itu. Baik, nanti kita berputar, saya langsung ke Dr. Soleh. Dr. Soleh. Dulu di masa Orde Lama, jelang Orde Baru, kita punya wakil ketua umum PBNU, dulu istilahnya wakil ketua 1, namanya adalah Subhan ZE, Subhan Zainuri Ihsan. Kemudian dia dipecat, alasannya adalah, menurut sudut pandang Kiai Bisri Samsuri, dia seorang fuqaha, karena Subhan ZE ini menggunakan marga, menggunakan bin, itu bukan ayah kandungnya. Karena ayah kandungnya itu bukan Zainuri Ihsan, tapi adalah Rohman Ismail. Jadi, ini kan pembelokan nasab dalam derajat tertentu. Kemudian dia dipecat, PBNU ini yang mecat, karena dia wakil ketua 1. Dia dipecat oleh Kiai Bisri, waktu itu Rois Am, dan alasannya itu saja, karena dia menggunakan nasab yang bukan nasabnya. Dia menggunakan Subhan ZE, Subhan Zainuri Ihsan, bukan nasab ayah kandungnya Subhan Rohman Ismail. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya Kiai Imad ini kan dalam pandangan saya itu menuntaskan tentang dua hal. Pertama adalah menuntaskan tentang kajian postkolonial atau kajian post-imperialisme. Kajian postkolonial itu adalah melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset milik imperialis, aset-aset milik penjajah menjadi aset nasional kita. Bung Karno telah melakukan banyak hal tentang itu, misal perusahaan-perusahaan gula, perusahaan-perusahaan tebu di seantero Jawa yang awalnya adalah milik Belanda, kemudian dinasionalisasi menjadi milik pribumi, milik nasional kita. Perkebunan Belanda, karet, kemudian kopi, teh, di Jawa, kemudian di Sumatera, itu dinasionalisasi menjadi milik bangsa Indonesia. Termasuk yang kemarin mengganjal, yang saat itu mengganjal adalah awal-awal eksplorasi di Freeport-McMoran, di Grassberg, Papua. Ketika Belanda sudah melakukan riset, kemudian dilanjutkan, dan kemudian
kita di backup oleh Amerika tahun 60-an itu, kemudian Freeport itu pertama-tama pemodalan nasional asing, PMA kita, itu hasil dari nasionalisasi dari Belanda menjadi pribumi milik nasional. Nah, yang kita lupa adalah ketika surat menyuratnya Bung Karno dengan Ustadz Ahmad Hasan dari Bangil, yang kemudian pindah ke Bandung, pendiri Persis, tentang fenomena Sayyid, atau dalam konteks sekarang habaib, yang tiba-tiba menjadi first class atau penduduk kelas 1, padahal itu adalah dalam tanda kutip bawaan imperialisme Belanda. Nah, kenapa saya menyebut Kiai Imad melakukan menuntaskan kajian postkolonial ini? Kita selama ini hampir tahun 45 sampai sekarang 2026, kita tidak melanjutkan atau melupakan aspek dari nasionalisasi sosial politik, nasionalisasi sosial kemasyarakatan, atau nasionalisasi keislaman kita. Padahal Bung Karno telah, kalau merujuk dari calon disertasinya Ustadz Yusuf Mars tadi, bahwa itu diawali oleh surat-menyurat antara Bung Karno dengan Ustadz Ahmad Hasan. Nah, ini kan menjadi menarik, ternyata luar biasa lama kita ini dalam tanda kutip dikooptasi keislaman kita, terutama oleh apa yang disebut oleh Kiai Imad tadi sebagai dengan menggunakan posisi atau relasi kelas dalam konteks pernasaban, dalam konteks genealogi kesucian. Itu pertama. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin ini, apalagi kemarin bertemu dengan Kepala Kantor Staf Presiden, Kepala Kantor KSP Jenderal Dudung Abdurrahman, yang awalnya saya nggak tahu bahwa Jenderal Dudung adalah penasihat PWILS. Saya jadi teringat bahwa salah satu atau sampai detik ini sebenarnya hanya ada 2 riset ilmiah, kajian ilmiah yang secara serius dilakukan, kemudian dalam tanda kutip diambil alih oleh negara, diambil alih oleh penguasa, diambil alih oleh rezim. Pertama adalah apa yang dilakukan oleh Snok Horgronje ketika melakukan riset tentang kondisi sosial keislaman kita. Dia berkeliling di Aceh, kemudian di sentra-sentra keislaman di Jawa, di Sumatera Barat dan semacamnya. Kemudian hasil risetnya itu dijadikan basis legitimasi oleh Belanda untuk melakukan politik etis, terutama untuk memadamkan pemberontakan di Nusantara ini. Nah, ini menarik. Itu yang pertama adalah apa yang riset yang dilakukan oleh Snok Horgronje. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Kiai Imad ini. Kalau benar bahwa Jenderal Dudung selaku KSP, artinya itu kan pintu utama menuju Presiden Prabowo mengambil alih isu ini, menggunakan hasil risetnya Kiai Imad ini sebagai legitimasi kebijakan, itu luar biasa. Berarti Kiai Imad adalah the next person, orang kedua setelah Snok Horgronje yang hasil risetnya adalah dijadikan basis untuk tata kelola sosial politik dan sosial keagamaan kita. Setelah sebelumnya zaman kolonialisme itu dilakukan oleh Snok Horgronje oleh penjajah Belanda. Termasuk ketika Belanda membiayai Snok Horgronje untuk naik haji dan berinteraksi dengan ulama Nusantara yang tengah di Hijaz. Nah, ini kita tunggu Jenderal Dudung setelah memanggil Kiai Imad ke istana, apakah ada perintah dalam tanda kutip atau sponsorship dalam tanda kutip, tidak sekedar Ruhnan Basori yang memberi sponsorship, tapi adalah KSP untuk melakukan riset arkeologis lebih serius, tidak hanya di Yaman, tidak hanya di Nusantara, harus ke Yaman, kemudian di belahan di Nusantara termasuk di Kaukasus. Kita tunggu aksi dari Jenderal Dudung itu, dan tidak sekedar simbolik untuk menghadirkan Kiai Imad ke istana, kemudian memberikan apresiasi, yang kemudian tidak dilanjuti dengan kebijakan-kebijakan konkret. Nah, kemudian catatan juga dari oleh-oleh, kita belum mendengar Kiai Imad membawa oleh-oleh dari istana kepada teman-teman PWILS terutama di Jawa. PWILS di mana-mana itu kantornya susah dicari. Kemudian kalau menurut saya
ada empowering terhadap keilmuan, empowering terhadap sosial ekonomi, empowering terhadap basic need mereka. Beda kasus dengan zaman Belanda ketika memberikan sponsorship secara total, memberikan scholarship skala full kepada Sunan Horgronje untuk melakukan itu semua, dan hasilnya luar biasa. Ini kan kita sudah merasakan semua. Hasil dari tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini, kita tidak melihat Habib Syekh misalnya itu merajai panggung-panggung sholawat. Kita tidak melihat bahwa Habib Lutfi bin Yahya leluasa melakukan indoktrinasi dan mengaristokrasikan dirinya dengan label-label keislaman seperti waliullah atau semacamnya. Kita dengan Kiai Imad melihat bahwa ada segregasi dan juga penyempitan wilayah kaum Alawiyin yang tergabung dalam yang diketuai oleh Taufik Assegaf misalnya. Kita tidak mendengar bahwa di kampung-kampung kita itu ada pembacaan Simtud Duror yang masif seperti dulu, yang menggeser Maulid Ad-Dibai. Ini harus diakui bahwa ini adalah kerja kreatif, kerja ilmiah Kiai Imaduddin Usman. Nah, makanya kan sekarang bola di Jenderal Dudung, bahwa masyarakat itu butuh legitimasi kebijakan, dan Kiai Imad sudah meletakkan fondasi secara kokoh itu. Bola di Jenderal Dudung, apa yang harus dilakukan setelah ini? Tadi saya memberi penegasan bahwa Subhan Zainuri Ihsan itu dipecat dari Ketua Satu PBNU oleh Kiai Bisri, gara-garanya adalah menggunakan nasab yang bukan nasab aslinya. Subhan ZE, padahal namanya bapaknya adalah Rohman Ismail. Pertemuan Kiai Imad dengan Jenderal Dudung itu bukan sebuah pertemuan biasa. Itu kalau saya analisis, Jenderal Dudung kalau tidak memiliki title KSP, ya Kepala Staf Kepresidenan, bertemu dengan sosok Kiai Imaduddin yang mendekonstruksi nasabah Alawi, ini kita dibaca biasa saja, tetapi ini adalah sebuah institusi, dua institusi menurut saya. Satu yang mendekonstruksi nasab, kemudian satu yang mempunyai kewenangan. Nah, Anda melihat di sini, mengapa negara kelihatannya, apakah ini mau memulai terhadap isu polemik ini, polemik nasab ini, atau mengapa negara mulai dianggap ikut membaca polemik ini? Ya, ini perkembangan luar biasa ya. Kalau setahun lalu saya menyebut bahwa level perdebatan diskursus tentang nasab ini awalnya adalah dari panggung ke panggung majelis dakwah atau dari panggung ke panggung tabligh, kemudian naik ke para YouTuber, kemudian naik ke kalangan akademisi dan peneliti. Nah, sekarang ini yang tertinggi adalah negara. Negara hadir di situ. Ini luar biasa. Ini harus dimanfaatkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa policy atau kebijakan keislaman Presiden Prabowo ini menarik memang. Menarik dalam konteks bahwa ketika konflik PBNU antara PBNU Keramat Raya dan Sultan, Presiden Prabowo tidak ikut cawe-cawe. Clear and clean ini. Nah, inilah kemandirian dari, atau ketika saya memaknai bahwa Presiden Prabowo memaknai NU ini udah besar, punya banyak tokoh, maka tidak perlu negara hadir terlibat apalagi melerai. Nah, tetapi saya juga melihat bahwa salah satu kebijakan keislaman Presiden Prabowo adalah memperhatikan organ-organ kecil atau organ-organ baru, organ-organ keislaman yang belum menjadi mainstream, diperhatikan, dirawat, dibina. Saya melihat itu. Saya melihat Jenderal Dudung yang terlepas sebelum jadi KSP, udah jadi penasihat PWLS atau semacamnya, tetapi ketika itu sekedar PWLS-nya ruang baru untuk Jenderal Dudung, maka ketika Jenderal Dudung jadi Kepala Staf Presiden, pasti akan dilupakan. Ternyata tidak. Berarti itu sebuah kesadaran. Kesadaran Jenderal Dudung bahwa ini harus ada yang diluruskan. Meski saya melihat bahwa Jenderal Dudung sudah mengalami perubahan luar biasa ya, ketika merespon statementnya Habib Rizik Syihab, ketika 1 atau 2 minggu yang lalu, ketika oleh
Habib Rizik menyegarkan kembali memori kita bahwa Jenderal Dudung, Jenderal Baliho dan semacamnya. Tapi Jenderal Dudung meresponnya dengan landai, dengan santai, dengan santun, dengan smooth gitu kan. Dia menyebut bahwa ya itu kan saya menurunkan baliho FPI karena ketika itu udah dibubarkan kan gitu. Jadi saya tidak ada persoalan dengan Habib Rizik. Ini kan luar biasa ini. Artinya bahwa disitulah sebenarnya titik temu sebuah kejernihan, titik temu sebuah riset ilmiah, dan salah benar itu dasarnya bukan suka tidak suka. Salah benar itu dasarnya adalah bangunan reasoning, bangunan data, kemudian penyimpulan. Saya melihat itu. Makanya kalau negara kemudian masuk di situ, terlibat di situ, ya ini adalah puncak dari proses perjalanan sebuah riset ilmiah. Makanya saya tadi mendudukkan kelasnya risetnya Kiai Imad ini adalah sebanding dengan Senuk Horgronya terkait dengan imperialisme Belanda. Nah, kalau imperialisme Belanda itu maunya mengkooptasi, menggunakan hasil risetnya Senuk Horgronya, sebaliknya Kiai Imaduddin ini risetnya dimanfaatkan oleh negara untuk membangun nasionalisme yang lebih kokoh, untuk membangun nasionalisme yang belum tuntas, untuk mengambil alih apa yang menjadi milik kita, yang hampir sejak tahun 45 sampai sekarang itu seakan-akan tidak tersentuh, bahwa itu suatu yang given, bahwa kesucian itu adalah fakta nyata adanya. Ini kan kalau nggak dibongkar sekarang dan negara tidak melakukan legitimasi, ya kita tidak punya harapan banyak. Ya. Kiai Imad ini, saya kok berimajinasi, ini Bart Einstein yang ngingetin ke presiden, awas, ada proyek penggelapan sejarah, ada proyek infiltrasi sejarah, ada proyek manipulasi, yang mungkin kelihatannya remeh-temeh di akar rumput, tetapi ini sebetulnya sisa-sisa dari kolonialisme yang belum selesai. Karena fakta sejarahnya mengatakan, Bung Karno didenlaslong kepemimpinannya. Akhirnya diinfiltrasi oleh CIA, digulingkan di situ, kemudian naiklah rezim Orde Baru, hingga kemudian sampai sekarang reformasi, muncul juga fenomena yang neokolonialisme dalam bentuknya yang lain hari ini, yang tadinya tersentralisasi kekerasan menjadi terdesentralisasi dengan figur yang dilalahnya itu sama dari kalangan Ba'alwi yang kini dinamakan Habib. Kendati sebetulnya mungkin penelitian Kiai Imad masih berkutat di soal nasab. Tetapi ini saya sering bilang di podcast bersama teman-teman, diskusi bersama teman-teman. Hari ini diskusi sudah bukan lagi membicarakan nasabnya kaum Habaib Ba'alwi ini asli atau palsu tersambung ke Kanjeng Nabi. Tetapi diskursusnya sudah pasca nasab. Apa itu? Sudah ada di proyek itu tadi yang saya bilang. The Epistemological Project of the Islamic World, Islamic Third Worldism. Ya. Jadi negara dunia ketiganya Islam ini mulai memfokalkan diri, membicarakan tentang ini loh sejarah kami, Islam kita itu begini. Bukan seperti yang dinarasikan oleh kolonial, bahwa Islam ideal itu ya dari Arab, melalui figur Utsman bin Yahya, dan seterusnya. Sekarang seolah-olah dibentuk Islam yang seutuhnya yang sebenarnya difigurkan melalui figur Habib-Habib itu misalnya. Nah, ada di dalam konteks itulah penelitian Kiai Imad ini, dan tentu kita mendorong penelitian ini semakin melebar diskursusnya pasca nasab, persoalan sejarah, pelurusan memori kita mengenai bagaimana bangsa ini dibuat begitu feodal sehingga kita ini mengagungkan aristokrat agama alih-alih meritokrasi di dalam agama. Ya, sejujurnya saya to be very critical, dalam arti kritik terhadap kultur saya sendiri. Saya dari pesantren, Kiai Imad dari pesantren, saya yakin Pak Yusuf, Dr. Soleh Basyari juga dari pesantren. Itu juga ada aristokrasi di dalam pesantren, di dalam kultur agama kita. Ada Kiai, ada Gus. Tetapi perbedaannya adalah aristokrasi yang dibangun oleh pesantren itu memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Karena itu santri yang belajar nggak selamanya jadi santri. Kalau nanti ada saatnya jadi alim, dia sudah dipercaya untuk menjadi Islamic preacher, jadi pendakwah, dia juga bakal jadi kiai. Tetapi itu tidak akan terjadi di komunitas Ba'alwi, di komunitas Habib. Mustahil namanya Muhibbin itu jadi Habib. Kan begitu kira-kira Kiai Imad, betul ya? Mustahil namanya Kibin menjadi Habib. Karena syaratnya itu urusannya darah. Nah, itu perbedaannya.
hal lainnya adalah untuk sekali lagi untuk tidak mensimplifikasi persoalan ini, kita patut membangkitkan memori sejarah bangsa ini. Mumpung presidennya Pak Prabowo yang retorikanya adalah anti nekolim, kita harus mengingat ketika perdebatan negara ini diselenggarakan tentang negara ini di BPUPK, di PPKI, itu sepanjang saya membaca, paling tidak di dalam buku ini dari Pak Abe Kusuma, saya cari ada nggak anggota BPUPK, PPKI itu yang klan Ba'alwi. Ternyata sama sekali nggak ada. Kalaupun ada orang Arab yang saya temukan, itu cuma AR Baswedan. Artinya apa? Ada seolah-olah hari ini secara sosiologis narasi sejarah itu kan di YouTube beredar tuh bahwa yang memerdekakan bangsa ini itu Habaib, yang menentukan tanggal 17 proklamasi itu Habaib dan seterusnya. Itu manipulasi sejarah yang pelan-pelan menggunakan soft power media sedang dilakukan. Dan publik juga harus difahami bahwa munculnya narasi-narasi semacam itu sangat fenomenal sejak 2003 paling tidak. Itu menurut catatan Kazuo Morimoto. Ada di bukunya Kazuo Morimoto itu di salah satu chapter dikatakan fenomena habaib ini mulai komodifikasi, mulai jadi komoditas paling tidak sejak 2003 melalui satu majalah yang namanya itu Al-Kisah. Itu isinya yang menjual komoditas Habib-Habib ini begitu. Dan sejak itu hingga sekarang seolah-olah yang selalu muncul di dalam cover berbicara sosiologi agama Islam itu adalah para habaib gitu. Nah, itu sejak itu. Jadi upaya Kiai Imad ini mencoba menghidupkan kembali memori bangsa ini bahwa Islam tidak seperti yang dinarasikan oleh para habaib itu hari ini, begitu kan? Dan saya sih mendorong ada kesadaran dari pemerintah, mumpung juga sedang ada gerakan atau malah sudah selesai itu penulisan ulang sejarah bangsa Indonesia, sejarah nasional Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan ya Pak Fadlizon. Saya tidak tahu apa sudah selesai atau belum proyek itu. Seharusnya itu lain juga dengan penemuan Kiai Imad ini, yang khususnya kaitannya dengan historiografi ada di dalam semangat itu. Maka lebih realnya lagi secara praktikal di dalam politik, saya sih mendorong ada kesadaran dari Jenderal Dudung, usulkan Kiai Imad ini jadi utusan khusus presiden di bidang penulisan sejarah agama Islam di Indonesia, supaya spiritnya sama dengan spirit anti nekolim, yang mana ini kelanjutan dari proyek Soekarno anti kolonialisme. Begitu Pak Yusuf. Ya betul, hari ini persoalan polemik pasca nasab para Ba'alwi ini sudah bukan milik Kiai Imad semata. Ini sudah menjadi semacam national consciousness awakening. Kebangkitan kesadaran nasional tentang pentingnya bangsa ini membaca ulang narasi sejarahnya. Karena bangsa ini bagaimanapun didirikan, diperdebatkan, disusun, sebetulnya hanya oleh dua elemen ideologis, ya, yaitu elemen kebangsaan. Di panitia kecil ada 9 orang di buku ini nih, itu 5 orang dari kalangan Islam, kemudian 4 orang dari kalangan kebangsaan. Bangsa ini tidak mengenal perdebatan ideologi di BPUPK atau PPKI itu, bahwa kelompok konservatif versus liberal versus sosialis dan seterusnya, tidak, tetapi kelompok kebangsaan dan kelompok agama, dalam hal ini Islam. Nah, Kiai Imad itu ada di dalam narasi sejarah ini. Dan sekali lagi sudah bukan milik Kiai Imad semata. Ini sudah milik bangsa ini yang mendiskusikannya. Ini menjadi kesadaran nasional. Kemudian kenapa tadi saya dorong begitu? Karena saya teringat ada salah satu pendakwah yang memang diganti waktu itu utusan khusus presiden bidang agama kalau nggak salah. Saya nggak tahu posisi sudah digantikan belum. Yang justru menurut saya lebih cocok itu Kiai Imad hari ini. Kalau nggak salah Gus Miftah namanya. Itu mending Kiai Imad itu yang menggantikan. Karena apa? Kiai Imad tidak cuma beretorika, tetapi betul-betul menyusun epistemologinya, menyusun karya ilmiahnya. Dan itu disampaikan kepada masyarakat. Dan ini inline dengan semangatnya Pak Prabowo, yang itu tadi anti nekolim. Kendati sekarang ya, secara global kita hidup di dalam apa yang diistilahkan oleh Soekarno sebagai vivere pericoloso. The living in the dangerous time, karena kita sedang menghadapi perang di Timur Tengah, di Iran, gejolak
ekonomi, energi, dan lain-lain. Di sisi lain juga Pak Prabowo sedang punya proyek, ini bangsa ini harus move on, harus melawan neokolonialisme yang ini udah lama membekas ke kita gitu. Paling tidak sejak reformasi, banyak kecewa kan Pak Prabowo itu terhadap reformasi itu. Nah, Baik. dilalahnya hidup bersama reformasi ini adalah munculnya fenomena Habib ini. Dan munculnya Kiai Imad itu menghalau hegemoni nasab Balui ini yang ingin terus menancapkan aristokrasi agama alih-alih membawa semangat meritokrasi yang inline dengan semangat anti nekolimnya Pak Prabowo. Begitu Pak Yusuf Mas. Mengatakan bahwa sejarah sebagai aset akademik dan aset intelektual bangsa. Nah, kalau kita melihat bahwa Indonesia itu kaya tentang ini, bahwa polemik nasab yang hari ini menjadi perhatian publik sesungguhnya membuka satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Mengapa sejarah begitu penting hingga diperebutkan, dipertahankan, bahkan dipolitisasi? Sebelum ke sana, saya menarik bicara tentang sejarah. Kenapa sejarah itu penting? Karena sikap kita hari ini kepada sesama, kepada manusia, pada alam itu ditentukan oleh sejarah. Misalnya begini, Kang Mas Yusuf Mas pada hari ini bertemu saya mengasih uang 10 juta. Kemudian pada hari yang sama hari ini, Gus Rocky bertemu dengan Dr. Soleh di jalan raya, terserempet oleh motor, kemudian dicaci maki oleh Gus Rocky. Esok saya bertemu dengan Gusmar, akan berbeda suasananya dengan Gus Rocky bertemu dengan Dr. Soleh yang kemarin dicaci maki oleh Gus Rocky. Karena kemarin itu adalah sejarah. Sikap kita hari ini kepada orang itu ditentukan oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kenapa Habib Rizik Syihab itu kemudian begitu getol mengkampanyekan bahwa Wali Songo itu dari Malawi? Karena dia ingin mendapatkan sebuah faidah dari rasa hutang budi daripada umat Islam hari ini kepada dia yang dia harapkan. Oh, saya bisa beriman ini karena adanya orang yang membawa Islam ke Nusantara. Dalam hal ini para Wali Songo yang sudah ada dalam memori kolektif masyarakat Indonesia bahwa penyebar agama Islam secara masif di abad ke-14 dan 15 adalah Wali Songo. Dengan Rizik Syihab mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah bagian dari klan Ba'alawi, dia mengharapkan adanya efek domino dari masyarakat Islam hari ini untuk bersikap yang penuh terima kasih kepada dia dan klannya. Seperti terima kasihnya Kang Yusuf Mas kepada saya yang kemarin saya kasih uang 10 juta, ketika bertemu tentu akan luar biasa sekali. Karena mungkin berharap akan dikasih lagi 10 juta oleh saya. Tapi beda sikapnya dengan Dr. Soleh Basari yang kemarin sedang membawa mobil Alphard, kemudian disenggol oleh Gus Rocky, dan Gus Rocky marah dan mencaci maki Dr. Soleh, kemudian esoknya bertemu, itu akan beda suasananya. Demikianlah mengapa sejarah itu penting. Kemudian saya juga ingin mengomentari tentang analogi-analogi yang tadi sudah banyak contohnya. Ada yang menganalogikan seperti Senohor Gronje terhadap pemerintah Belanda. Laporan-laporan Senohor Gronje terhadap pemerintah Belanda akan penelitiannya terhadap bagaimana sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat di Nusantara, terutama di Aceh. Kemudian ada juga yang menganalogikan Gus Rocky dengan Einstein dan Eisenhower, dengan Roosevelt. Nah, ini juga saya kira lebih kepada Einstein kepada
Roosevelt. Karena begini Dr. Soleh, kalau Snowground-nya itu dia digaji. Jadi Snowground-nya itu digaji sebagai pegawai Belanda, kemudian dia bekerja sesuai dengan kepentingan Belanda itu. Jadi walaupun dia itu tidak melaporkan, kalau dia tidak melaporkan, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas gaji yang dia berikan. Sementara Einstein ketika dia memberikan laporan akan bahayanya atom misalnya kepada Presiden Roosevelt, itu murni demi keamanan negara, demi kemanusiaan. Dan saya itu di posisi itu, bukan di posisi seperti Christian Snowground yang menulis laporan karena dia digaji. Begitu pula bukan seperti Utsman bin Yahya yang dia dengan tidak malu-malu meminta jabatan kepada pemerintah kolonial Belanda. Saya mempunyai bukti historis sebuah surat dari Utsman bin Yahya, kakek daripada istri Rizik Syihab ini, bagaimana Utsman bin Yahya berkali-kali merayu Snowground untuk merekomendasikan Utsman bin Yahya ini agar Utsman bin Yahya diangkat sebagai mufti. Jadi Utsman bin Yahya diangkat menjadi mufti Belanda itu bukan karena penilaian daripada Belanda akan prestasi daripada Utsman bin Yahya, tetapi lamaran dari Utsman bin Yahya melalui atasannya Snowground yang ingin dirinya diangkat sebagai advisor. Kalau di Belanda itu namanya advisor. Advisor itu advisor beda dengan bahasa Inggris. Yaitu sama-sama bermakna penasehat, tetapi dia tidak ingin disebut advisor. Dia di dalam suratnya ingin disebut mufti. Wala'alla 'indal arabiyyati mufti gitu. Jadi kata-kata advisor itu dia ingin diganti dengan istilah mufti. Jadi kemudian siapa namanya Utsman bin Yahya ini mengatakan itu kepada Snowground, tetapi lama sekali diterima oleh Snowground, baru ketika ada peristiwa besar di Banten, yaitu ketika para petani dan para pengamal tarekat di Banten mengadakan pergolakan dan pemberontakan di Cilegon, barulah setelah itu Snowground mempunyai alasan untuk merekomendasikan bawahannya ini, karena dia sebelumnya sudah jadi bawahan Snowground. Dia jadi bawahan untuk menjadi semacam mata-mata yang memberikan informasi terhadap Snowground. Selain diharapkan Utsman bin Yahya ini banyak menulis tentang berbagai macam usaha-usaha pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Nusantara atas nama jihad. Akhirnya Utsman bin Yahya membuat sebuah buku yang sangat fenomenal, Manhajul Istiqomah, yang di dalamnya dengan secara terang-terangan Utsman bin Yahya menyatakan bahwa tidak memenuhi syarat memberontak terhadap penjajah Belanda. Jadi orang yang memberontak terhadap pemerintah penjajah Belanda, walaupun kafir, walaupun mengeruk kekayaan Nusantara, ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk kemudian masyarakat memberontak terhadap pemerintah Belanda. Nah, saya tidak semacam itu juga. Ini lagi dalam bab analogi Snowground dengan Einstein kepada Roosevelt. Tapi saya lebih ke seperti itu. Jadi ketika saya melihat adanya bahaya-bahaya sosiologis dan teologis dari klaim yang luar biasa dari keluarga Ba'lawi ini, yang dirinya mengaku turun Nabi, mengklaim sejarah-sejarah besar di bangsa ini, masuknya Islam di Indonesia, padahal Ibnu Battuta misalnya di dalam laporannya Tuhfatun Nazar
itu di abad ke-8 Hijriah 1400-an, 1000 berapa ya, abad ke-8 Hijriah itu sudah melaporkan di dalam reportasenya ketika dia datang ke Aceh bahwa di Aceh sudah memeluk agama Islam, bahkan rajanya Al-Malikus Saleh waktu itu bertemu dengan Ibnu Battuta sudah dalam keadaan bermadzhab Syafi'i dan masyarakatnya semuanya beragama Islam. Artinya apa? Artinya klaim Rizik Syihab bahwa mereka adalah penyebar agama Islam ini tidak terbukti, terpental oleh data-data historis dari sumber-sumber primer yang bisa kita temukan hari ini. Laporan-laporan dari Portugis misalnya, dari buku The Asia, kemudian dari buku Summa Oriental dan lain sebagainya, menyatakan bahwa Islam berkembang secara masif itu di abad ke-15 dan 16 oleh orang-orang yang berada di kerajaan-kerajaan. Dalam hal ini yang diamati oleh penulis itu, saya lupa itu namanya siapa, itu Summa Oriental, itu Demak, Cirebon, dan Banten, yang kemudian juga menyebarkan Islam secara politik ke Pasuruan yang dicatat oleh penulis itu. Nah, kemudian saya lihat di dalam buku-buku catatan para Ba'lawi mulai dari 1933, Alwi bin Thahir Al-Haddad yang katanya seorang muhaddis dan seorang wali, itu ternyata banyak sekali membuat buku-buku yang terkait dengan masuknya Islam di Indonesia dengan tidak terverifikasi sumber primer. Bahkan banyak dalam narasi-narasi historis yang ditulis oleh Alwi bin Thahir, khususnya dalam Uqudul Almas, itu terbukti adalah kedustaan intelektual. Jadi kedustaan intelektual atau kedustaan akademis dilakukan oleh klan Ba'alawi di dalam buku-buku mereka untuk suatu klaim bahwa mereka adalah turun Nabi. Ini saya akan bacakan satu contoh. Kalau misalnya para kiai-kiai, temannya Dr. Soleh Basyari ini masih ada mungkin yang udahlah kita katanya husnudon saja kan, temannya Dr. Soleh. Kalau kita baca di Twitter misalnya, atau X sekarang, bagaimana perdebatan orang-orang Yaman tentang Nasabalawi, ini mungkin akan banyak yang sadar. Contoh, saya sudah screenshot satu tweet atau satu X, status X dari Dr. Nadine Al-Maweri. Dr. Nadine Al-Maweri ini adalah sangat terkenal sebagai seorang akademisi di Yaman. Bagaimana dia bicara tentang Nasabalawi? Dia mengatakan, as-sulalatu taksifu zaifa iddi'aatin nasabil qurasyi lil hashimiyina fi Hadramauta. Haplogrup G telah membuka kepalsuan klaim-klaim nasab Quraisy Hashimi di Hadramaut. Nasabu al-Alawiyyin al-Ba'alwi fi Hadramauta yuqaddimuna anfusahum ala annahum min duratil Husain ibn Ali bin Abi Talib. Wa hadha ya'ni hasab riwayatin nasabiyyah annahum Qurasyyuna min Adnan. Para orang-orang Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Husain dari Ali bin Abi Talib. Wa hadha ya'ni hasab riwayatin nasabiyyah annahum Qurasyyun. Ini menurut riwayat nasab mereka adalah orang Quraisy, min Adnana, dari Adnan. Ajainatuhum yambaghi an takuna ala sulalati jiwan. Yakni genetik mereka seharusnya ada dalam haplogrup J1. Wahiyal aksaru syuyu'an indal qabailil arabiyyatil adnaniyyati wal quraisyiyah. Haplogrup J1 ini adalah haplogrup mayoritas yang tersebar di kabilah-kabilah Arab Adnani dan Quraisy. Al-waqi'ul jaini, kenyataan genetik, hasbanata iji puhusati DNA, menurut hasil uji DNA,
katsirun minal fuhusatil jainiyah allati dhaharat fi masyari'i ansabin bis sanawatil akhirah adharat anna aghlaba al-alawiyyin fi Hadramauta yantamuna lis-sulalati J. Kenyataan genetik mereka hasil dari uji DNA di tahun-tahun terakhir telah memperlihatkan mayoritas mereka, para orang yang mengklaim Hashimi di Hadramaut itu berhaplogrup G, Golf. As-sulalatu G, mahiya adnaniyatun wala qurasyiyatun. Sulalah G bukanlah orang-orang Adnan dan bukanlah orang-orang Quraisy. Bal hiya murtabitatun aksara bal hiya murtabitatun aksaru bi usulin minal Qaukazi wal Anadol wa intaqalat lahiqan limanatiqa ukhra. Sedangkan haplogrup G ini adalah terkait secara mayoritas dengan orang-orang Kaukasus dan orang-orang Anadol, dan kemudian berpindah kemudian ke negeri-negeri lain. Ini salah satu yang ada di media sosial yang bisa diakses oleh kita hari ini, orang-orang Indonesia yang sedang menghadapi polemik nasab. Kalau kita mau misalnya untuk udahlah saya nggak mau ikut Kiai Imad, dia orang santri seperti kita, ikutlah kepada orang-orang yang ada di Yaman ini, karena orang Indonesia itu memiliki inferioritas jika berhadapan dengan orang asing, dan ini yang harus kita sebagai generasi Nahdlatul Ulama hari ini mengikis sifat-sifat inferioritas yang submisif, yang gampang patuh, gampang percaya sama orang, untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan orang-orang asing. Saya kira demikian yang bisa saya ulas dari apa yang telah disebutkan atau telah dibahas oleh Dr. Soleh dan Dr. Rocky ya.